Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rizky Nugraha dengan NPM 2215061108. Saya berasal dari kelompok 1D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkaian dari post-test yang merupakan post-test percobaan 5 yang berjudul pengkodean. Di sini sudah terdapat rangkaian yang pertama yaitu rangkaian encoder, yang dimana rangkaian encoder ini menggunakan IC 74147. Pertama kita runkan terlebih dahulu. Oke, sudah dilihat yang jelas di yang pertama ini, output yang dihasil yang pertama itu 0000. Karena pada switch desimal di sini ini masih bernilai high atau 1, sehingga untuk kita mengubah outputnya ini kita harus melakukan switch tersebut. Seperti di sini, pada saat kita lakukan switchnya menjadi 0, maka output yang dihasilkan itu berubah menjadi 0001 yang merupakan angka desimal dari 1. Selanjutnya ketika kita yang kedua ini menjadi low, maka outputnya berubah menjadi desimal dari 2, yaitu yang kabindernya 0010. Sedangkan ketika misalnya kita buat di sini adalah 8, outputnya itu akan mengeluarkan 1000. Tetapi ketika kita di sini ya, misalnya pada desimal 5 ini kita low-kan, dia masih tetap outputnya itu merupakan desimal dari 8. Hal ini disebabkan karena pada rangkaian encoder itu hanya bisa mempengaruhi desimal yang terbesar. Dalam hal ini desimal yang terbesar itu desimal dari 8. Sedangkan ketika kita high-kan kembali desimal 8 ini, maka output yang keluar itu adalah 0101 yang merupakan desimal dari 5. Berikutnya yaitu 0001111 kita berubah menjadi outputnya itu 0011 yang bukan desimal 3, dan seterusnya. Desimal 5, 6, 7, 8, 9. Baiklah, selanjutnya yaitu rangkaian decoder anoda, yang dimana pada rangkaian decoder anoda ini menggunakan IC 7447, yang dimana decoder ini berfungsi untuk mengubah bilangan biner menjadi sinyal digital, yang di sini kita menggunakan 7 segment decoder anoda, yang dimana decoder anoda ini kita memerlukan tegangan arus positif. Langsung saja kita mulai simulasinya. Yang pertama yaitu biner dari 0000, yang dimana akan pada 7 segmen ini bagian-bagian yang aktif yaitu pada bagian A, B, C, D, E, F, sedangkan pada bagian G-nya ini mati. Selanjutnya kita ubah bilangan binernya menjadi 1, yang dimana akan muncul desimal 1 yang dimana pada 7 segmen yang bagian-bagiannya itu ialah BC, sedangkan sisanya itu mati. Selanjutnya yaitu desimal 2 dengan kode winernya yaitu 0010, yang dimana pada desimal 2 ini pada 7 segmen bagian-bagian yang hidup yaitu pada bagian B dan E, dan sisanya itu mati. Selanjutnya yaitu 3, yang dimana pada 7 segmen bagian-bagian yang hidup yaitu EF dan sisanya yaitu mati. Selanjutnya itu bilangan biner 4, 0100, yang menghasilkan desimal 4, yang dimana pada bagian-bagian ini yang hidup yaitu pada bagian A, C, dan D. Selanjutnya yaitu 0101 yang menghasilkan desimal dari 5, yang dimana ya pada rangkaian ini bagian-bagiannya hidup pada 7 segmen yaitu pada bagian B dan E. Baiklah, selanjutnya itu decoder katoda,
yang dimana decoder katoda ini merupakan decoder yang merubah sinyal binär menjadi sinyal digital dan menggunakan arus tegangannya itu negatif. Di sini kita akan menggunakan IC 7448. Langsung saja simulasinya. Yang pertama yaitu bilangan biner 0001 nya akan menghasilkan bilangan desimal 1 yang dimana di sini bisa dilihat pada 7 segmen decoder katoda bagian-bagian yang hidup yaitu hanyalah bagian B dan C. Selanjutnya yaitu biner 0010 akan menghasilkan bilangan desimal 2. Kemudian biner 0011 akan menghasilkan bilangan desimal 3 yang di sini bisa dilihat yang bagian-bagian yang hidup yaitu pada bagian A, B, C, D dan G. Selain itu mereka tidak menyala yang pada bagian E dan F. Selanjutnya yaitu 0100 yang akan menghasilkan bilangan desimal 4. Kemudian 0101 akan menghasilkan desimal 5. 0110 akan menghasilkan desimal 6. 0111 akan menghasilkan desimal 7. Yang di sini bisa dilihat bagian-bagian hidup pada 7 segmen yaitu bagian A, B, dan C. Selanjutnya itu 1000 bisa dilihat di sini bagian yang hidup yaitu semuanya dari A sampai G, dan yang terakhir yaitu 1001 yang di sini yang merupakan desibel dari 9. Baiklah, yang terakhir yaitu keuntungan dan kekurangan penggunaan common anoda serta common katoda serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu keuntungan penggunaan common anoda yaitu semua anoda dihubungkan ke tegangan yang sama. Ini memudahkan pengendalian dan menyederhanakan rangkaian. Adapun kekurangan dari common anoda yaitu dalam beberapa kasus penggunaan common anoda dapat memerlukan lebih banyak komponen dan kabel daripada common katoda. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ini bisa ditemukan di indikator lampu pada kendaraan seperti indikator lampu dan lampu sen dan indikator lampu lainnya. Selanjutnya yaitu kelebihan dari common katoda. Kelebihan dari common katoda yaitu penggunaan common katoda bisa menyederhanakan rangkaian karena semua katoda dihubungkan bersama dan diberi tegangan referensi yang sama. Kekurangannya itu lebih banyak transistor atau driver dan kompleks untuk mengontrol karena katoda setiap segmen atau LED harus dikendalikan secara individual. Penggunaannya dalam kehidupan nyatanya itu contohnya itu pada remote TV dan pemutar DVD. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.